Kalau dalam bahasa Islam kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya sendiri seakan-akan mengenal Tuhannya. Jadi proses ini Siddhartha Gautama ini sudah mengenal dirinya sendiri. Makanya secara esensi fisik raga kita ini, apa yang dibutuhkan raga ini adalah makan minum sebenarnya. Oke, selamat sore, selamat berjumpa kembali. Tetap kita di daerah Trowulan atau Pendopo Agung. Sore hari ini kita akan membahas pembahasan yang seperti kemarin, lanjutannya yang kemarin. Jadi pokok pembahasan kita tetap masih tentang esensi Buddha itu tadi. Untuk kali ini saya ingin sharing kepada Mas Arifin Soleh. Jadi untuk lanjutan yang kemarin kan kita sampai di tentang perjalanan Siddhartha Gautama yang menemukan atau yang pencerahan yang bilang ke pengawalnya tentang kita makan, intinya kan kayak gitu. Tentang kita makan, ayo kita makan ya Mas, kalau bahasa zaman sekarang. Terus untuk kelanjutannya itu gimana Mas? Untuk bisa lebih menemukan titik terang ke arah pencerahan itu tadi Mas. Istilahnya mewedar, kenapa? Nah iya, gitu. Kenapa kok sampai ketika sebelum tercerahkan tidak makan, tidak minum, kayak gitu Pak. Kalau tidak dikasih, bahkan lebih ekstrim lagi ketika sudah berjalan-jalan di hutan. Jadi kita kan kepingin terus mendengarkan lah itu menggali biar kita bisa tahu tentang pencerahan perjalanan Siddhartha Gautama. Proses Siddhartha Gautama ini adalah proses manusia, Mas. Manusia untuk mengenali dirinya sendiri. Makanya dari cerita sebelumnya, Siddhartha Gautama ini mencari banyak guru. Intinya cuma untuk pengen mengenal dirinya sendiri. Istilah kan gitu, siapa diri saya? Nah, secara logika, bagaimana mungkin seorang guru bisa menjawab? Seandainya saya tanya siapa saya? Saya nggak tahu. Yang bisa menjawab otomatis sama sendiri, kan gitu. Dalam proses perjalanan ini sangat apa yang dilakukan Siddhartha Gautama ini spirit untuk kita. Jadi minimal kita bisa dari perjalanan Siddhartha Gautama kita kan bisa mengambil contoh-contoh itu tadi lah untuk kita bisa mengenal manusia kita sendiri kan dari situ. Makanya kalau kisah dari Siddhartha Gautama ini hingga tercerahkan, hingga berlabel Buddha, jadi orang yang sudah tercerahkan, orang yang sudah mendapatkan pencerahan, penglihatan yang lebih jelas terang benderang. Kalau dalam bahasa Islam kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya sendiri seakan-akan mengenal Tuhannya. Jadi proses ini Siddhartha Gautama ini sudah mengenal dirinya sendiri. Makanya secara esensi fisik raga kita ini, apa yang dibutuhkan raga ini adalah makan minum sebenarnya. Padahal sebelum memperoleh pencerahan, raga ini istilahnya disiksa atau lewat sadhana tadi, raga ini tidak diberi makan, tidak diberi minum. Hanya untuk mengenal dirinya sendiri. Nah di situ setelah Siddhartha Gautama mengenal dirinya bahwa dirinya adalah fisik, materi. Yang fisik ini bisa tumbuh dan berkembang dari makanan dan minuman. Kesadaran ini yang belum mungkin sebelum melakukan sadhana atau proses spiritual mengenal dirinya, Siddhartha Gautama makan minum setiap hari. Tapi kan belum ada kesadaran
yang Ya, diperoleh ya, ya, ya. setelah memperoleh pencerahan tadi. Jadi dari habis mengenal secara fisik dulu lah, itu kan secara fisik dulu kan. Nggih. Terus kelanjutannya itu Siddhartha Gautama itu terus melakukan apa lagi, Mas? Nggih. Dari cerita itu tadi. Nggih. Makanya Siddhartha Gautama setelah mendapatkan pencerahan atau dengan label Buddha, Ya. Siddhartha Gautama tidak mengajarkan suatu ajaran agama tapi Siddhartha Gautama menginspirasi setiap manusia Bisa ini melakukan loh. itulah. Nek sampean liwat jalanku, sampean bisa kenal diri sampean sendiri. Tapi Siddhartha Gautama tidak pernah mengatakan itu sebuah agama. Terus mohon maaf ya, mohon maaf Mas. Kalau yang ke zaman sekarang kan adalah agama. Ya, mohon maaf nih, sekali lagi mohon maaf. Ada yang mengatasnamakan agama Buddha. Itu gimana, Mas? Nggih, sah-sah saja. Sah saja. Nggih. Kan saya tidak ngomongin agama Buddha. Oh, iya. Tapi esensi dari perjalanan spiritual Siddhartha Gautama mengenal dirinya sendiri, dia tidak mengatakan di sebuah agama, tapi proses mengenal diri sendiri. Jadi cara mengenal diri sendiri itu banyak jalan. Lah salah satunya dengan pengalaman Siddhartha Gautama ini sampai titik pencerahan bisa mengenal dirinya sendiri. Begitu. Nggih, lewat cara Siddhartha Gautama. Istilah begini loh, Mas. Dari video-video sebelumnya, Iya. Siwa, Rama, Krishna itu adalah tiga step lapis. Iya. Kalau saya sederhanakan adalah sebuah bumi, sebuah lingkaran. Kalau kita ngomongin Siwa, Rama, Krishna itu adalah lingkaran penuh. Nah, jalan Buddha ini, pencerahan yang dilakukan, yang dialami oleh Siddhartha Gautama adalah satu sudut. Kalau lingkaran adalah 360 derajat, tapi Siddhartha Gautama adalah lewat 1 derajat yang diambil. Tapi dari cerita ini saya juga ingin sharing juga, Mas. Okay. Dari satu sudut berarti masih banyak jalan lain juga. Dari situ. Nggih. Makanya 360 derajat dikurangi 1, ya tinggal 359 derajat. Jadi banyak orang untuk mengenal dirinya sendiri itu dengan caranya sendiri-sendiri, Mas. Nggih, boleh. Boleh sah saja. Ya? Tapi kalau sama lewat 1 derajat lewat jalannya Siddhartha Gautama, silakan. Kan gitu. Makanya setiap orang berpotensi. Terserah sama melakukan sadhana seperti Siddhartha Gautama. Terserah. Tapi kalau ketika sama sudah melakukan atau pengen lewat jalan Siddhartha Gautama, pasti sama tidak diperbolehkan mengalami sadhana sampai ekstrim, sampai nggak mati. Intinya menyiksa raga itu. Terus ada lagi, Mas. Kadang saya mendengar kalau kita baliklah ke Nusantara inilah, Mas. Nusantara ini, ke Nusantara kan banyak. Kalau zaman dahulu kan belum ada agama di Nusantara ini kan, masih di Jawa lah khususnya kan. Itu berarti orang-orang zaman dulu leluhur kita juga itu cara untuk kesadaran itu berarti melalui jalannya sendiri-sendiri, Mas. Nggih. Nah, ini loh poin penting dari kenapa kita harus beragama, Mas. Ketika saya mengenal Tuhan saya lewat jalur sendiri, kan belum tentu sama. Belum tentu sama untuk sampean. Tirakat apa yang saya lakukan belum tentu cocok kanggo sampean. Esensi agama di sini adalah sebuah jalan tengah, sampean, saya dan semuanya bisa lewat jalan ini. Jadi bisa kalau zaman sekarang bisa berjamaah. Gitu. Istilahnya berjamaah. Tapi kalau untuk sendiri-sendiri tidak perlu, Mas. Kalau saya mengatakan ini adalah keyakinan Siddhartha Gautama dan berhasil menempuh kenal dirinya sendiri. Jadi ini khusus keyakinan Siddhartha Gautama. Ini keyakinan. Terserah. Kalau masalah keimanan, saya perlu apa dasarnya? Sama istilahnya sama perlu. Kalau sama memilih jalur Siddhartha Gautama, sama perlu istilah logika sama menerima sanatnya dari mana. Iya. Jadi harus kalau masalah iman itu, masalah percaya pelakunya. Kalau masalah sanat siapa pelakunya? Siddhartha Gautama. Jadi turun gitu ya. Kemudian syarat kedua lagi,
Jika menyangkut iman kan harus logis kalau Iya, iman. iya. Kalau iman harus logis. Yakin enggak? Langsung. Kalau yakin enggak perlu karena yakin sama mengalami sendiri. Kalau iman sama belum mengalami tapi proses menuju mengalami. Itu istilah iman. Makanya satu diperlukan sanad istilahnya. Dari mana ini? Kalau dari Siddhartha Gautama, ya Siddhartha Gautama. Kalau kita beragama Islam, dari mana agama Islam ini? Dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu sanad. Kedua, secara emosional, apa yang dilakukan Rasulullah? Apa yang dilakukan Siddhartha Gautama? Harus ada kesamaan emosional di situ. Ketiga, logika. Bener nggak ajaran tersebut? Bener nggak bisa dilakukan oleh semua manusia? Bener nggak itu bermanfaat bagi manusia bahkan alam semesta ini? Jadi dalam inti ini kita juga harus mengandalkan logika ya Mas ya. Harus ya. Nggak, tidak bisa. Soalnya kan kita dari perjalanan Siddhartha Gautama aja harus dengan tirakat sing kayak gitu. Kan itu kan kalau untuk zaman sekarang kan ya gak bisa juga lah kan gitu. Istilahnya kalau sampai menempuh jalur sendiri lewat cara sampai sendiri, mungkin sampai belum tentu seberuntung Siddhartha Gautama mencapai pencerahan lewat prosesnya sendiri. Tapi lewat jalur agama sampai bisa langsung cepat sampai apa yang dilakukan sebagai contoh Siddhartha Gautama. Jadi cepat menemukan esensi pencerahan itu tadi lebih cepat karena sudah ada yang sudah ada istilahnya ada sanad, ada tata cara di situ. Kalau sekarang itu ada pembimbing lah. Makanya setiap manusia itu bisa kok mengenal Tuhan itu dengan dirinya sendiri itu bisa, tapi belum tentu beruntung kita kenal ketika hidup di dunia. Tapi pasti setiap manusia ketika akan meninggal pasti mengenal Tuhannya. PR-nya kenapa kita harus beragama? Kita kenal Tuhan ketika kita masih hidup. Ketika sama mau meninggal, pasti semua manusia kenal dengan Tuhannya, Mas. Pasti itu. Jadi kalau untuk cerita ini kan kita kembalikan ke zaman-zaman dahulu nenek moyang kita, berarti semua nenek-nenek moyang kita niku semua mengalami pencerahan niku dengan prosesnya sendiri-sendiri kan. Dari situ kan Mas. Dan istilahnya bahasa Jawanya itu soro Mas, susah payah kan. Makanya ketika Islam masuk ke Jawa tidak ada peperangan, itu jangan mempermudah mengenal Tuhan. Soalnya kalau bahasa itunya nenek moyang kita itu aslinya sudah bertauhid lah kalau bahasa Islam. Bapak istilahnya sudah kenal dirinya sendiri. Jadi untuk mengenal diri sendiri itu kita bisa mengalami sendiri-sendiri dengan cara kita sendiri-sendiri teman-teman. Jadi untuk dari cerita ini tadi kita bisa menyimpulkan lah sedikit kan kan masih banyak lah sedikit. Jadi untuk bisa mengenal manusia kita sendiri atau diri kita sendiri, kita bisa melalui proses perjalanan kita sendiri. Soalnya kalau untuk mengenal diri sendiri kita ya harus berjalan sendiri kan gitu kan. Cuman belum tentu kita seberuntung orang-orang seperti Siddhartha Gautama. Pendahulu lah. Belum seberuntung kan kok. Karena efektivitas itu penting. Kalau sudah misalnya begini Mas, Samen pernah ke Jogja. Dan Samen pasti tidak sasar. Kemudian saya mau ke Jogja. Ya lebih baik Samen gaet lah. Daripada saya belum pernah ke Jogja sama sekali. Berangkat sendiri. Loh, potensi kesasar kan lebih besar. Kesasarnya lebih besar. Tapi kalau saya minta gaet sampean, minta bantuan sampean anter atau istilahnya minta pembimbing guru, otomatis kecil kemungkinan untuk kesasar. Kecuali sama milih guru atau guide yang tidak pernah ke Jogja, sama-sama kesasar pasti kemungkinannya. Jadi intinya bisa juga kita untuk mengenal diri kita sendiri. Cuman kita perlu kalau zaman sekarang guru pembimbing kan gitu. Jadi perlu guru pembimbing. Atau untuk mengenal Tuhan kita butuh agama. Cuman kan kita ini kan yang dibahas masih ke apa namanya Mas? Pencerahan untuk biar mengenal kita sendiri dulu lah. Intinya kan ntar itu kan udah ntar bisa ada pembahasan lagi lah. Kalau menyangkut agama kita harus lewat agama. Dan agama ada orang ahli di bidang itu. Jadi kalau untuk sekarang kan kita
membahas manusianya dulu kan Nggih. gitu. Hanya manusianya. Mas. Jadi untuk poin-poin dalam perbincangan ini kan kita bisa mengenal diri kita sendiri dengan jalan sendiri. Cuman lebih baik ada pembimbing, kalau bahasanya guide gitu loh, Mas. Kait nggih. Jadi itulah pokok pembahasan untuk video kali ini. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu paling Mas ya. Nggih. Bisa dilanjut kapan hari lagi. Nggih. Jadi untuk teman-teman semua, kalau ada kritik, saran atau ada pembicaraan yang kurang berkenan, silahkan tetap komen di kolom komentar. Nggih. Jadi untuk hari ini cukup sekian dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kemungkinan ucapan-ucapan yang kurang Nggih. jelas, kan gitu Mas, kepleset atau saya mohon maaf. mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih.